Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Kita lanjutkan pada halaman 44. Halaman 44 poin 83. Masih tentang al-manhaj wal ittiba. Metode Ahlussunnah wal Jamaah dan ittiba. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin 83, di sini ada yang tidak seperti biasanya. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan ucapan seorang ulama tabi'in, tapi disertai dengan penyebutan riwayat atau sanad atau nama-nama para perawi. Ya. Kita baca. Tapi di sini karena ada sebagian singkatan, tapi nggak apa-apa, kita baca dulu yang di Ibana Sughra. Nanti kita akan rujuk kepada Al-Ibana Al-Kubra. Sama-sama sekali lagi karangan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Haddatsana Ubaidullah. Menceritakan kepada kami Ubaidullah. Di sini perawi kitab ini mengatakan, menceritakan kepada kami Ubaidullah. Ubaidullah ini namanya Imam Ibnu Battah, Abu Abdullah Ubaidullah Ibnu Battah Al-Ukbari. Jadi ini ungkapan perawi kitab ini. Perawi kitab ini mengatakan haddatsana Ubaidullah. Kalau diterjemahkan, menyampaikan kepada kami, mengatakan kepada kami Ubaidullah. Nanti akan insyaallah kita akan sedikit sampaikan penjelasan faedah tentang bedanya haddatsana, akhbarana, anba'ana. Ini terutama yang pernah belajar bahasa Arab ya. Dan ini menunjukkan bagaimana ketelitian para ulama ahli hadis. Ya, mereka membedakan 3 lafaz tadi. Ya, atau ada beda antar haddatsan dengan akhbarana dan amba'ana. Qala haddatsana Ubaidullah. Qala. Di sini tertulis na ya, itu singkatan ya.
bisa jadi haddatsana, bisa jadi akhbarana, bisa jadi anba'ana. Maka insya Allah kita akan rujuk kepada kitab Al-Ibana Al-Kubra yang langsung menyebutkan tanpa menyingkatnya. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mungkin bagi talibul ilmi atau bagi para santri yang membaca hal seperti ini, jangan langsung dibaca na Abu Ali. Itu singkatan. Na itu bisa jadi haddatsana atau akhbarana atau anba'ana. Nanti akan sekali lagi kita rujuk kepada yang lengkapnya. Kemudian dikatakan Abu Ali namanya Ismail bin Muhammad As-Saffar. Qala. Ini na Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi. Qala. Na lagi Abdul Razzaq. Qala ana Ma'mar an Qatadah. Kita buka langsung kitab Al-Ibana Al-Kubra, ya, kakaknya As-Sughra ini. Ini dalam kitab Al-Iman dengan tahqiq Syekh Ridha bin Hasan Mu'ti. Jilid yang pertama. Di situ hadisnya nomor 2018 Al-Ibana Kubra. Nah, kalau di kitab Al-Ibana Al-Kubra lebih lengkap redaksinya. Tapi langsung disebutkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Uqbari. Qala Ibnu Battah Al-Uqbari haddatsana Ismail ibnu Muhammad As-Saffar. Jadi kalau mungkin antum yang bawa kitab, langsung saja antum tulis, nah di situ adalah haddatsana. Ya, haddatsana Ismail bin Muhammad As-Saffar. Kemudian Ismail bin Muhammad As-Saffar berkata, qala haddatsana Ahmad bin Mansur. Ya, antum tulis saja di situ. Nah, maksudnya adalah haddatsana. Haddatsana Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Qala na Abdul Razzaq, ya. Di situ kalau di Al-Kubra disebutkan langsung haddatsana. Berkata Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi haddatsana Abdul Razzaq. Ya. Kemudian qala na Ma'mar. Ini akhbarana Ma'mar. Ini beda. Kalau yang tadi haddatsana, kalau di sini akhbarana Ma'mar. Berkata Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Qatadah. Para ulama menjelaskan apa bedanya haddatsana dengan akhbarana, atau mungkin ditambah lagi dengan anba'ana. Kalau terjemahannya kurang lebih sama, terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih sama. Haddatsana akhbarana, menyampaikan kepada kami, mengatakan kepada kami, mengabarkan kepada kami. Tapi dalam ilmu istilahnya al-hadits ini dibedakan. Kalau haddatsana itu lebih khusus, bahwasanya seorang guru langsung menyampaikan kepada muridnya lewat lisan. Ya, kalau murid mengatakan haddatsana fulan, mengatakan kepada kami fulan, yaitu gurunya, maksudnya langsung menyampaikan secara lisan, tatap muka secara lisan. Ya, haddatsana fulan. Di sini seperti misalnya Imam Ibnu Battah Al-Uqbari mengatakan haddatsana Ismail. Bahwasanya Ismail ini gurunya Ibnu Battah Al-Uqbari langsung menyampaikan secara lisan kepada Imam Ibnu Battah. Demikian pula Ahmad bin Mansur menyampaikan kepada muridnya Ismail bin Muhammad As-Saffar secara lisan langsung. Akhbarana itu lebih umum. Bisa jadi tidak dengan lisan menyampaikan kepada muridnya. Bisa jadi sang guru menulis riwayat atau asar ini kepada muridnya. Kemudian muridnya mengatakan akhbarana fulan. Seperti tadi, akhbarana Ma'mar. Berkata Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar. Bisa jadi Ma'mar, gurunya Abdul Razzaq ini, menyampaikan kepada muridnya yang bernama Abdul Razzaq lewat tulisan, bukan lewat lisan. Tapi bisa juga dengan lisan. Makanya dikatakan akhbarana ataupun anba'ana
itu lebih umum daripada haddatsana. Ya. Jadi itu sekedar faedah ilmiah dalam ilmu al-hadis, bahwasanya kalau disampaikan istilah-istilah ini haddatsana, akhbarana, anba'ama, apa bedanya itu? Haddatsana lebih khusus, yaitu syekh, guru menyampaikan secara lisan kepada muridnya riwayat tersebut. Kalau akhbarana, anba'ana lebih umum. Bisa jadi syekh menyampaikan kepada sang murid lewat lisan atau bisa lewat tulisan. Kemudian kalau kita baca juga dalam kitab-kitab hadis, kadang ada istilah atau kata-kata haddatsani, akhbarani, bukan haddatsana. Kalau tadi haddatsana menceritakan kepada kami. Kalau haddatsani menceritakan kepadaku. Ini bedanya. Kalau haddatsana kebiasaan secara umum, syekh menyampaikan kepada murid-muridnya yang banyak dalam halaqah majelis misalnya. Ya, itu kalau haddatsana secara umum seperti itu. Tapi kalau haddatsani, ini bisa jadi syekh berduaan dengan sang murid tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini secara umum demikian. Ini faedah tentang istilah haddatsana dan seterusnya. Karena memang disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibana Sughra yang tidak seperti biasanya. Seperti yang kita sampaikan dari awal, Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab Al-Ibana As-Sughra itu tidak menyebutkan sanad periwayatan-periwayatan. Beda dengan dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Ya, tapi di sini di luar kebiasaan beliau. Ini termasuk istisna, ya, pengecualian. Namun ada faedahnya seperti yang kita sampaikan tadi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, nanti kalau masih belum paham bisa ditanyakan nanti, ya. Dari Qatadah bin Di'am As-Sadusi, seorang ulama tabi'in, Qatadah mentafsirkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab, "Wadhkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan sebutkanlah, wahai para istri Nabi, apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Qatadah bin Di'am As-Sadusi, seorang tabi'in di sini berkata, mentafsirkan ayat tadi, apa makna ayatillah wal hikmah? Qala al-Qur'an wa sunnah. Inilah yang senantiasa dibacakan di rumah isi Rasulullah SAW. Di situ ditafsirkan al-hikmah adalah as-sunnah. Dan ini sekali lagi isi Rasulullah SAW dibacakan kepada mereka oleh Rasulullah SAW, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tidak pernah bosan-bosannya untuk ittiba'u as-sunnah. Ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ittiba'u sunnah kapan saja dan di mana saja, dalam kondisi apa saja. Tidak boleh bosan dengan seruan ittiba' sunnah. Tidak boleh nyinyiri ittiba' atau seruan ittiba' as-sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk keajaiban akhir zaman. Dai yang ngaku ahli sunnah namun nyinyiri seruan untuk ittiba' as-sunnah. Seperti juga aneh kalau ada yang mengaku dai sunnah namun nyinyiri dakwah kepada at-tauhid, kepada al-aqidah as-sahihah. Memang inilah akhir zaman. As-sunnah gharibah. Ya, sunnah itu terasa asing. Bahkan di tengah-tengah orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillahi min dalik. Nas'alullah ats-tsabat hatal mamat. Kita mohon kepada Allah ketetapan di atas sunnah Rasul SAW, di atas dakwah kepada sunnah Rasul sampai akhir hayat kita nanti. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oleh karena itulah para ulama, kalau kita lihat dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab al-hadis, banyak dicantumkan bab tentang al-i'tisam bil kitab wa sunnah,
kitab Luzumus Sunnah. Ya. Seperti juga dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Ini sini ada bab misalnya ya, dalam buku ini kitab Al-Ibana Kubra, kitab Al-Iman, disebutkan ada bab ma umira bihi minat tamasuk bisunnah wal jamaah wal akhdi biha wa fadli man lazimaha. Bab perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah wal jamaah dan mengambil Al-Quran dan sunnah atau sunnah dan jamaah dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Ulama tidak pernah bosan-bosan menyeru ittiba sunnah di kondisi apapun. Ya. Namun sekali lagi, sungguh tidak waras kalau ada yang mengaku ahli sunnah tapi nyinyiri seruan ittiba as-sunnah. Ya. Kemudian kita baca poin 84. Ya, sekali lagi poin 83, intinya manhaj ahli sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Tidak pernah bosan-bosannya untuk ittiba as-sunnah. Dan sekaligus di sini perintah untuk menjauhi hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Atau tahdzir terhadap bid'ah dan para oknumnya. Atau yang menyelisih Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Poin 84 ini masih sama, beliau menyebutkan sanadnya, periwayatannya. Qala haddatsana Abu Abdillah. Di sini langsung Imam Ibnu Battah mengatakan, menceritakan kepada kami Abu Abdillah Ahmad ibnu Ali ibnil Ala al-Juzajani. Ini guru beliau Abu Abdillah Ahmad bin Ali bin Ala al-Juzajani. Qala, Ahmad bin Ali bin Ala al-Juzajani berkata, di sini disingkat, na Abdul Wahab al-Warraq asy-Syekhus Saleh qala na Abu Muawiyah anil A'mas an Mujahid. Ini namanya hadis yang al-maqtu'. Ya, kalau kita juga sebutkan istilah dalam ilmu hadis, hadis yang marfu' itu hadis yang sampai kepada Rasul. Dari sahabat berkata Rasul, aku mendengar Rasul bersabda misalnya, itu namanya hadis yang marfu'. Kalau dari atau kalau sampai kepada sahabat saja namanya hadis yang mauquf. Berkata Abdullah bin Abbas, yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Qala Umar bin Khattab misalnya. Ya. Inilah alam annaka hajar. Ini namanya hadis yang mauquf. Hadis marfu itu sampai kepada Rasul, hadis mauquf sampai kepada sahabat, hadis yang maqtu' sampai kepada at-tabi'in. Ini hadis-hadis yang maqtu' dari Qatadah, dari Mujahid. Kita baca lengkapnya lagi masih dari kitab Al-Ibana Al-Kubra tentang tadi. Hadasana itu bacanya hadasana atau akhbarana. Kita lihat rujukannya di sini. Ini dalam poin 223. Berkata Al-Imam Ibnu Battah Al-Hubai rahimahullah, qala haddatsani abi, qala haddatsana Abdullah bin Al-Walid. Ya, di situ ya meskipun sedikit ada perbedaan ya. Disampaikan di sini haddatsana Abdullah bin Walid qala haddatsana Abdul Wahab Al-Warraq. Di sini sama, haddatsana Abdul Wahab Al-Warraq. Ya, di situ kalau antum bisa menambahkan na Abdul Wahab itu haddatsana Abdul Wahab Al-Warraq. Kemudian Abdul Wahab Al-Warraq berkata, qala haddatsana Abu Muawiyah. Masih haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas. Jadi di situ dua-duanya haddatsana. Antum bisa tambahkan. Di sini hadis yang mauquf atau yang maqtu' kepada Mujahid. An Mujahidin rahimallah. Ini beliau murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala afdalul ibadah
husnul ra'yi. Kata Mujahid, sebaik-baik ibadah adalah pendapat yang baik, yang benar. Yakni as-sunnah, yaitu as-sunnah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarah beliau, husnul ra'yi, yakni as-sunnah, maksudnya pendapat manusia itu ada dua macam. Pendapat yang hanya sekedar pendapat saja, tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada pula ar-ra'yu yang al-mabni ala sunnah, pendapat yang didasari oleh Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang terpuji. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, seperti dari ucapan Ibnu Umar ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana pendapat Anda? Kata Ibnu Umar, ij'al ara'ita bil Yaman. Buang jauh-jauh pendapat-pendapat itu di negeri Yaman. Maksudnya pendapat yang tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Atau kalau istilah kita, asbun saja. Misalnya ada kejadian kemarin. Ada pembunuhan terhadap orang kafir yang menghina Rasulullah SAW. Menghina Rasul itu kejahatan yang luar biasa. Itu terorisme. Kita kecam. Kita wajib untuk mengingkarinya dengan keras. Tapi kita juga mengingkari perbuatan pembunuhan tersebut. Karena yang berhak membunuh orang kafir yang menghina Nabi atau orang muslim yang menghina Nabi itu hak waliul amr. Ya. Tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berhujah dengan kisah di zaman Nabi, ini kita katakan Rasul mengikrarkan. Ya. Ini sama dengan hujahnya alil bidah. Boleh mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Buktinya dulu para sahabat, seperti misalnya Bilal, kenapa kalau ketika ditanya beliau apa? Bahwasanya apa amalan beliau yang bisa memasukkan beliau ke surga, beliau sebut kayak ini dan itu. Artinya kata mereka, Bilal ngarang sendiri. Kita katakan itu sunnah takririyah. Rasul mengikrarkan. Kalau perbuatan Anda, siapa yang mengikrarkan? Nabi sudah meninggal dunia, sudah terputus apa? Wahyu ilahi. Ya, maka sekali lagi, hati-hati, jangan asbut. Seperti kejadian kemarin, Anda yang komentar, tidak boleh kita mencela pelakunya. Padahal jelas itu aksi terorisme. Wajib kita mengecam segala bentuk aksi terorisme, entah yang dilakukan oleh orang kafir atau orang muslim. Meskipun dengan dalih membela Nabi SAW. Membela Nabi harus dengan ittiba Nabi SAW. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Maka sekali lagi hati-hati. Pendapat dalam urusan agama harus didasari oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Tidak boleh asbun begitu saja. Ya. Maka sekali lagi, di sini kata Mujahid, semulia-mulia ibadah husnul ra'yi, yaitu as-sunnah. Sebaik-baik ibadah, ittiba'us sunnah. Makanya sering kita sampaikan, ucapan ulama bukan dalil. Ucapan ulama ditimbang lagi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi dalam urusan al-aqidah, dalam urusan manhaj. Harus sekali lagi, tidak boleh asbun. Tidak boleh pendapat-pendapat dari kantongnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini sama maknanya bahwasanya seorang muslim yang sejati, apalagi yang mengaku al-sunnah as-salafi, maka wajib untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah afdalul ibadah, semulia-mulia al-ibadah. Wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Kapan dan di mana saja, dalam kondisi apa saja. Tidak boleh bosan. Tidak boleh nyinyiri seruan ittiba sunnah Rasulullah SAW. Mungkin lebih baik orang itu tidak mengamalkan sunnah daripada nyinyiri.
atau memperalat sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, orang itu halikul lihya, tidak berjenggot. Tapi dia merasa dia bersalah. Dia mengakui bahwasanya memelihara jenggot itu adalah ittiba' sunnah. Tapi karena hawa nafsu menguasainya, dia pun mencukurnya misalnya. Ini maksiat. Itu masih lebih baik daripada orang yang dia berjenggot, tapi dia memperalat sunnah Rasulullah SAW. Ya. Masa kita bisa mengalahkan orang kafir hanya dengan jenggot misalnya? Memperalat sunnah Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu bisa kufur, keluar dari al-Islam. Bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu syubhat kelompok harokiyin, kelompok khawarij atau teroris. Ya, mereka meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, memperalat sunnah Rasulullah, mengatakan ya ini ibaratnya seperti melihara jenggot, itu kulitnya saja. Ya, kata mereka untuk bisa mengalahkan orang kafir itu mereka hanya memakai yang alub, inti, seperti pisang, ada isi, ada kulit. Jenggot ini kata mereka kulit. Ya. Kata para ulama, kalau pisang tanpa kulit gimana? Ya. Ini sebagai bantah atau salah satu sisi bantahan saja kepada mereka yang meremehkan ittiba'us sunnah dalam mengalahkan musuh-musuh al-Islam. Maka sekali lagi hati-hati. Jangan nyinyiri memperalat sunnah Rasulullah SAW atau seruan kepada ittiba' sunnah Rasulullah SAW. Bisa berbahaya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan semua amal perbuatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin ke-85 berkata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wa qala Ishaq ibnu Isa sami'tu Malik ibnu Anas ya'ibul jidal fid din. Berkata Ishaq bin Isa, aku mendengar Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mencela debat kusir dalam urusan agama. Ini sudah kita sampaikan termasuk usul ahli sunnah wal jamaah, tarkul jidal wal mira wal khusumat fid din, meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Atau mendebat ayat-ayat Allah, mendebat hadis-hadis Rasulullah SAW. Disampaikan ayat, disampaikan hadis, namun mendebat. Ya. Disampaikan misalnya hadis tentang wajibnya menasihati pemimpin dengan rahasia, tidak boleh di hadapan umum. Didebat dengan ucapan fulan dan fulan, didebat dengan mengatakan bahwasanya itu hanya untuk pemimpin yang adil dan seterusnya. Mendebat, ini namanya debat kusir. Mendebat ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah SAW, mendebat hal-hal yang sudah thawabit, yang tetap, yang permanen dalam usul ahli sunnah wal jamaah. Seperti mendebat masalah membantah kelompok ahli bidah misalnya. Itu termasuk minat usul ahli sunnah wal jamaah. Dengan mengatakan sekarang kita menghadapi sekularisme, menghadapi sekularisme, komunisme dan sebagainya, tidak perlu membantah kaum muslimin sendiri dari kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mendebat yang sudah terang benderang, yang merupakan bagian daripada usul ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kata beliau, ya ibu al-jidal fid din. Wa yaqul kullama ja'ana rajulun huwa ajdalu min rajulin aradna an natruk ma ja'a bi Jibril lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kullama ja'ana, ketika datang kepada kita seseorang yang dia pandai berdebat, ya. Aradna an natruka, apakah kita akan meninggalkan apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya debat kusir atau mendebat hal-hal yang sudah terang benderang dalam usul ahli sunnah wal jamaah.
Ini bisa apa? Menjadikan orang itu meninggalkan sunnah Rasul SAW kalau dia banyak debat kusir. Karena di situ tentunya banyak asyubuhat, asyubah khattafah. Maka tinggalkan dai-dai yang menebarkan syubhat. Karena asyubah khattafah, syubhat itu cepat menangkap. Wal qulub dha'ifah, sedangkan hati itu lemah. Maka hati-hati dengan orang-orang yang sering menebarkan asyubhat. Akibatnya bisa Anda akan meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegang sunnah Rasul, tinggalkan bid'ah dan orang-orang yang menyuruh kepada kebid'ahan. Kemudian poin ke-86, wa qala Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, ini masih ucapan tabi'in. Ma akhadha rajulun bid'atan faraja'a sunnatan. Tidaklah seseorang itu berbuat kebid'ahan atau mengambil pendapat bid'ah lalu dia rujuk kepada as-sunnah. Artinya di antara bahaya bid'ah, orangnya tidak mungkin dia merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Fama ada ba'dal haqqi ila dhalal. Kalau sudah masuk ke perangkap bid'ah, nggak mau kepada as-sunnah. Kalau sudah bermesraan dengan al-bid'ah, membenci al-sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah nyinyiri seruan ittiba'us sunnah, yang ada seruan kepada pendapat-pendapat yang bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Ini mirip dengan yang Rasul sabdakan, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menghijabi, menutupi taubat bagi ahli bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Di sini termasuk kata para ulama salah satu bahaya bid'ah, pelakunya jarang tobat. Bukan tidak ada, bukan tidak diterima sama sekali tobatnya, tidak. Namun susah ahli bid'ah itu apa? Bertobat. Kalau disampaikan nasihat, ngeyel, mendebat, ya, sudah jelas ucapannya keliru, tapi dibungkus dengan mincela-minceli dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'ah. Allah menghijabi pelaku kebid'ahan dari taubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Artinya susah ahli bid'ah itu bertobat. Kalaupun dia bertobat, dan itu ada yang bertobat, maka akan diterima tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dulu Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, beliau termasuk dai-nya Mu'tazilah. Kemudian bertobat sampai terakhir mengikuti ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada, tapi sekali lagi secara umum ahli bid'ah susah tobatnya. Karena mereka merasa benar, merasa di atas agama Allah. Sebagaimana Allah katakan, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah." Katakanlah, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia namun merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, ma'akhadha rajulun bid'atan faraja'a sunnah. Tidaklah seseorang itu berbuat kebid'ahan, kemudian dia merujuk kepada as-sunnah. Maka pegang erat sunnah Rasul SAW, seru manusia kepada ittiba sunnah, di mana kapanpun, di dalam kondisi bagaimanapun, tetap ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsati al-umur. Jauhi segala bentuk hal-hal yang baru dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Amir ibnu Abdullah, berkata Amir ibnu Abdullah, mabtada rajulun bid'atan illa ata ghadan bima kana yunkiruhu al-yauma. Tidaklah seseorang berbuat kebid'ahan kecuali besok dia akan mengingkari, yungkiruhu al-yaum, mengingkarinya hari ini. Ya. Kemarin berbuat bid'ah, besok apa? Mengingkari. Ini ada beberapa makna.
Makna yang pertama, dia akan berpindah dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lain. Karena sudah asik dengan bid'ah, sudah asik membuat inovasi baru dalam urusan agama, maka setiap hari berbuat apa? Terus bid'ah-bid'ah yang lainnya. Atau maknanya, ini salah satu ciri ahli bid'ah, mencela-menceli. Ya. Kemarin berbuat ini, namun besoknya mengingkari apa yang dia perbuat pada hari kemarin. Ini salah satu ciri ahli al-bid'ah, mencela-menceli, seperti yang disampaikan oleh para ulama. Di antara ciri ahli bid'ah, ahli ahwa, at-talawun fi dinillah, mencela-menceli dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini poin 88 mirip dengan ucapan Amir bin Abdullah dari Ibnu Aun. Wa qala Ibnu Aun, "Idza ghalabal hawa 'alal qalbi istahsana ar-rajul ma kana yastakbihuhu." Ibnu Aun berkata, apabila hawa nafsu telah menguasai hati manusia, maka dia akan menganggap baik apa yang dulu dia anggap jelek. Mencela-menceli. Ini yang sering kita sampaikan dari ucapan sahabat Rasul SAW yang bernama Hudzaifah bin Yamar radhiyallahu anhu, yang juga dicantumkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Kata beliau, "I'lam anna ad-dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang nyata, yang sejati, yaitu engkau mencela-menceli. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka wa talawun fi dinillah. Jauhkanlah dirimu dari mencela-menceli dalam urusan agama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama itu satu. Ya, kita mau sedikit bacakan juga. Ini ada yang mirip poinnya 89. Wa qala Fudail bin Iyad berkata, la yazal abdu masturan hatta yara qabihahu hasanah. Seseorang itu senantiasa tersembunyi hakikat jati dirinya sampai dia menganggap jelek apa yang dia anggap dulunya baik. Mencela-menceli dalam urusan agama Allah. Ya, kemarin mencela pemimpin, nge-share tulisan kritikan terhadap pemimpin kaum muslimin, ketika dibantah tidak mengakui apa yang dia ucapkan. Ini kita dengar sekarang ini Presiden Perancis Macron ini juga sama, mencela-mencela juga. Ya, awalnya tegas mencela Islam, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengar-dengarnya sekarang apa? Klarifikasi, mencela-menceli, nggak mengakui apa yang dia perbuat tersebut. Ya, ini Macron, ini Macron yang mengikuti oknum atau oknum itu yang mengikuti Macron. Ya, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakallah, kita baca sedikit ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra. Ini dari awal-awal kitab sudah pernah kita sampaikan. Di halaman 188, setelah beliau mengomentari, setelah dibawakan ucapan Al-Fudail bin Iyad, kita baca lengkapnya karena penting sekali. Fudail bin Iyad berkata, kaifa bika idza baqita ila zamanin syahadta fihi nasan la yufarriquna bil haqqi wal batil. Kata Fudail bin Iyad, meskipun ada salah satu perawi disebutkan oleh pentahqiq, ada yang dhaif, namun maknanya sahih. Kata beliau, bagaimana jika Anda hidup di zaman yang engkau menyaksikan banyak manusia tidak bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Wala bainal mu'min wal kafir, tidak bisa membedakan mana yang mukmin mana yang kafir. Wala bainal amin wal khain, tidak bisa membedakan mana yang amanah mana yang berkhianat. Wala bainal jahil wal alim, tidak tahu mana yang jahil mana yang alim. Karena sering nulis di medsos dianggap alim, padahal isinya jahil murakkab. Naudzubillah min dzalik. Wala ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkar, tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang munkar. Qala Syekh, berkata Syekh, yaitu Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, fa inna qad balagna dzalika wa sami'na wa alimna aktsarahu wa syahadnahu. Apa yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad itu telah kita dengarkan, telah kita saksikan sendiri. Banyak orang-orang yang tidak tahu siapa yang alim, siapa yang jahil. Ini di abad-abad pertama Islam. Ya, di zaman Fudail bin Iyad, demikian pula di zaman Imam Ibnu Battah yang hidup pada abad 4 Hijriah. Ya, sudah lebih dari 10 abad lamanya. Itu di zaman beliau seperti ini keadaannya. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah ta'ala tsabat hatta al-mamat. Qala Syekh, ya, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Fa inna qad balagna dzalika wa sami'na wa 'alimna aktsara wa syahadna. Falau anna rajulan mimman wahaballahu lahu aqlan sahiha wa basaran nafidan fa am'ana nadarahu wa raddada fikrahu wa ta'ammala amral islam wa ahlahu wa salaka bi alihi at-tariq al-aqsad wa sabil al-arsyad la tabayyana lahu anna al-akthar wal a'amu al-ashhar minan nas qad naqasu ala aqabihim wartaddu ala adbarihim fahadu anil al-mahajjah wan qalabu an sahil hujjah. Ya, kata beliau, seandainya ada seseorang yang Allah berikan akal yang sahih, akal yang sehat, dan basaran nafidan, ilmu yang luas, dan dia merenungkan apa yang terjadi pada Islam dan kaum muslimin, dan dia mengikuti jalan yang lurus, maka akan jelas baginya bahwasanya kebanyakan manusia itu telah menyimpang dari ajaran yang benar, ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau di sini intinya, walaqad adha katsirun minan nas yastahsinun makanu yastakbihun. Ya. Kebanyakan manusia mereka menganggap baik apa yang dulu mereka anggap jelek. Ya, kadang muji presiden, kadang mencela, kadang ya, menyeru untuk ittiba'us sunnah, namun kadang juga nyinyiri seruan ittiba'us sunnah, mencela-mencela. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau Macron menghina Nabi, yang itu menyinyiri seruan ittiba' Nabi. Namun dua-duanya sama-sama mencela-mencela. Naudzubillah min dzalik. Nah. Wa yastahillun ma kanu yuharrimun wa ya'rifuna ma kanu yunkirun. Mereka mencela-mencela, kata Imam Ibnu Battah. Kemudian kata beliau, ini sampaikan kepada orang-orang itu. Wa ma hadhihi rahimakumullah akhlaqul muslimin. Mencela-mencela itu bukan akhlaknya kaum muslimin. Ya. Sampaikan kepada orang-orang yang katanya akhlaknya luar biasa itu. Itu akhlaknya Macron, ya, atau popcorn atau apa namanya itu. Ya. Sekali lagi kata beliau, ya'rifuna ma kan wa ma hadi rahimakumullah akhlaqul muslimin. Mencela-mencela itu bukan akhlaknya kaum muslimin, itu akhlaknya Macron, ya. Wala af'alu man kanu ala basira fi hadadi. Itu bukan akhlak atau perbuatan orang-orang yang di atas ilmu dalam agama ini. Itu akhlaknya orang-orang yang jahil murakkab. Ya, setelah dibantah baru klarifikasi atau dihapus dan sebagainya. Wala min ahlil iman bihi wal yakin. Bukan perbuatan akhlak ahlil iman ataupun orang-orang yang punya keyakinan. Mudzabzabuna baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, itu ya. Sekali lagi akhlaknya Macron, sampaikan kepada orang-orang itu yang suka nyinyiri dai-dai yang menyuruh kepada akidah sahihah, katanya nggak punya akhlak, yang nggak punya akhlak mereka. Ya, kalaupun mereka dikatakan punya akhlak, iya, akhlaknya Macron CS. Naudzubillah min dzalik. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang poin-poin berikutnya.
muncul perasaan takut dalam hati dari tulisan ustadz-ustadz penebar syubhat di medsos, apakah perasaan takut ini ciri buruknya hati kita atau masih lemahnya iman kita? Justru itu suatu hal yang baik, pertanda ada kebaikan dalam diri Anda, ada kehati-hatian, ada kekhawatiran. Sebagaimana para ulama salaf dahulu takut dari syubhatnya ahli al-bidah. Jangankan kita, Muhammad bin Sirin tadi, Muhammad bin Sirin dari ulama tabi'in, ketika ada seseorang dari ahli bidah yang menebarkan syubhat, datang mau membacakan ayat Al-Quran, dia tidak mau mendengarkan. Mau dibacakan hadis, beliau tidak mau mendengarkan. Sampai beliau mengatakan, Anda yang keluar atau Anda yang keluar? Ya. Karena beliau takut kalau dibacakan ayat kemudian ditafsirkan dengan hawa nafsunya, dan itu akan masuk ke dalam hati beliau. Beliau takut. Itu ulama tabi'in. Maka kita juga demikian. Harus ada ketakutan dari syubhat dai-dai tersebut. Meskipun masih mengaku ahli sunnah, namun kalau hobinya menebar syubhat, di medsos khususnya, maka hati-hati. Ya. Kalau yang istilahnya menghina Nabi berhak diboikot atau negara, ya, maka demikian pula yang nyinyiri sunnah Rasul, yang nyinyiri ittiba sunnah Rasul berhak juga untuk dihajar, diboikot. Ya. Di antaranya hati-hati, jangan sampai membaca syubhat-syubhatnya atau tulisan-tulisannya kecuali untuk membantah tulisan-tulisan yang ada syubhat-syubhatnya tersebut. Sekali lagi, tanda kebaikan seseorang kalau takut dengan syubhat tersebut. Sebagaimana orang muslim harus takut dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan dan sebagainya. Jangankan kita, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau atau mereka juga takut jatuh ke dalam kesyirikan. Wa janubani wa bani an na'budu al-asnam. Rujukan kitab akidah untuk pembelajaran mengajarkan anak-anak jenjang SD kira-kira apa Ustadz? Insya Allah yang lebih cocok untuk anak SD mungkin terjemahan bukunya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Khut Aqidatak. Ya, ada buku atau kitab kecil judulnya Khut Aqidatak karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Alhamdulillah dulu pernah kita kaji ya kitab tersebut ya di rumah waktu itu, dan juga ada mungkin rekamannya wallahu taala alam. Nanti mungkin Al-Akh Ammar bisa nge-share kalau sudah lengkap, misalnya kitab Khut Aqidatak karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala, itu dalam bentuk soal jawab dengan bahasa yang mudah dipahami beserta dalil-dalil yang sangat luar biasa. Jazahullah khairan wa rahimallahu rahmatan wasi'ah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah salaf, manhaj salaf, dan juga berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk syubhat, kesesatan, dan segala bentuk kebid'ahan, penyimpangan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.